Assalamualaikum, selamat datang di my channel Mantri Kota. Kita sudah bertahun-tahun saya tidak mengupload video di akun ini dan juga tidak buat video. Saya sekarang kembali lagi di dunia daring YouTube setelah hampir 5 tahun 5 tahun lebih saya tidak mengupload video di akun ini. Kembali lagi saya akan mengupload video di akun YouTube Mantri Kota. Selamat datang bolo-bolo di channel Mantri Kota. Ya, hari ini saya memakai baju koko, baju yang identik dengan ustadz atau orang-orang muslim yang beribadah. Ya, seperti pakaian hari ini yang saya pakai, saya akan membahas tentang mengapa ustadz-ustadz Muhammadiyah dan ustadz-ustadz NU itu tidak populer seperti ustadz-ustadz Salafi atau ustadz-ustadz dari PKS atau dari aliran-aliran yang tidak mainstream. Yang paling menonjol itu kan orang-orang dari Salafi seperti Ustadz Syafiq Basalama. Ustadz-ustadz itu ada dari Muhammadiyah dan NU yang menonjol, tapi tidaklah banyak, apalagi dari Muhammadiyah. Untuk dari NU mungkin ada beberapa ya. Siapa Ustadz NU dan Muhammadiyah yang unggul? Kalau NU mungkin ada banyak, kita bisa menyebut Gus Baha. Dia cukup populer karena kedalaman ilmunya, meskipun secara sosial media dia tidak mempromosikan, tapi secara kematangan keilmuan dia sangat populer di kalangan tertentu, khususnya para nahdien yang berpikir moderat, berpikir bahkan untuk para ustadz-ustadz NU itu sangat menghargai Gus Baha ini karena kedalaman ilmunya dan literasi ilmunya. Selain dari pendidikan pesantren, dia juga kayaknya sering membaca buku-buku non non pesantren karena pemahamannya tentang pengetahuan umum juga sangat luas. Dia bisa membahas tentang Eropa, tentang medis, tentang perang dagang, tentang kebijakan-kebijakan internasional, kebijakan nasional, padahal dia hanya mendapatkan pendidikan secara non formal di pondok pesantrennya Kiai Haji Maimun Zubair. So, ada lagi ustadz lain seperti Kiai Haji Anwar Zaid, itu juga lumayan populer. Terus ada lagi Gus Gus siapa itu Gus Bidam, juga cukup populer. Untuk kalangan NU masih ada beberapa yang populer, tapi untuk Muhammadiyah ini, Muhammadiyah hanya siapa Ustadz Muhammadiyah. Kalau ditanya Ustadz Muhammadiyah itu, kita akan sulit untuk menyebutkan Ustadz Muhammadiyah selain siapa. Kalau ada teman-teman, kalau ditanya Profesor Muhammadiyah itu pasti banyak listnya. Kalau Ustadz dari Muhammadiyah, kita akan sulit untuk menemukannya. Kenapa? Ya mungkin karena apa ya, karena Muhammadiyah itu kok sulit Ustadznya itu bisa booming secara nasional. Ya karena nggak tahu ya, ini dari perspektif saya sendiri. Kemungkinan Muhammadiyah itu karena mungkin cukup eksklusif, dia membuat acara-acara itu cukup hanya kalangannya tertentu, seperti ya acara-acara pendidikan keagamaannya, meskipun amal usahanya itu banyak. Nyaris hampir kita akan sulit untuk menemukan Ustadz Muhammadiyah yang populer secara nasional, kecuali satu, yaitu kalau ditanya Ustadz Muhammadiyah yang terkenal siapa, pasti Ustadz Adi Hidayat. Selain Ustadz Adi Hidayat, kita akan sulit menemukan Ustadz Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu ormas terkaya, ormas dengan NU mungkin dikatakan yang terbanyak, tapi secara terhitung itu Muhammadiyah itu seharusnya yang terbanyak. Tapi kenapa kok tidak ada banyak ustadz yang terkenal? Ya itu mungkin akan jadi PR dari tim sosial media dari ustadz-ustadznya Muhammadiyah. Karena sekali berustadz-ustadznya Muhammadiyah yang berpendidikan tinggi, lulusan-lulusan dari pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, hafal Quran,
kedalaman fikihnya tinggi tapi tidak bisa populer, dan mengapa bisa kalah dengan ustadz-ustadz yang dari salafi, kaumnya maaf kaumnya, anggotanya sedikit, ustadznya tapi populer sekali di sosial media. Mengapa mereka bisa sangat terkenal? Mengapa ustadz dari NU dan Muhammadiyah itu sulit terkenal? Kalau menurut saya pribadi itu satu, ya, mereka sangat aware dengan sosial media. Mereka sangat memainkan sosial media sejak dari awal tahun 2010. Mereka sudah gencar di sosial media, baik itu YouTube, Instagram, dan Facebook. Mereka sangat bermain di sana, menguasai pencarian-pencarian. Kalau kita ketik aja nama ustadz, itu yang muncul pasti ustadz-ustadznya salafi. Selain dari Ustadz Adi Hidayat, kan kita akan menemukan kata ustadz itu dari NU, karena NU mungkin menyebutnya kayak kiai atau gus, itu mungkin munculnya akan NU. Tapi untuk kata kunci ustadz kita akan sulit menemukan dari selain salafi. Ya, kayaknya akan jadi PR yang nggak jadi PR sih, karena menurut saya itu jadi motivasi tersendiri untuk kalangan, dari contohnya dari sebut saja, kenapa Gus Bahak tidak bisa, nggak gini lah, kenapa Gus Bahak yang secara kemampuan dia itu cukup, mungkin kalau jadikan rujukan sebagai ustadz di Indonesia itu pasti Gus Bahak. Kalau ustadz lain tanya siapa ustadz yang menjadi rujukan, mungkin jawabannya akan Gus Bahak. Tapi kenapa dari tim sosial medianya Gus Bahak itu kok tidak sebagus dari ustadz-ustadz salafi? Contoh kalau kita lihat video-videonya Gus Bahak itu mungkin kan editan-editan. Kalau yang live dari YouTube-nya resmi dari pondok pesantrennya Gus Bahak itu suaranya sudah serak-serak, padahal penontonnya ribuan, kualitas video audionya buruk, padahal secara kemampuan, secara penonton Gus Bahak itu sangat banyak. Mengapa tim medianya kurang menurut saya? Begitu juga dengan Muhammadiyah, padahal mereka dibekali dengan kaum-kaum intelektual, seharusnya sudah aware dengan media, karena Muhammadiyah sudah tidak bisa diragukan untuk kemampuan akademisnya. Tapi mengapa ustadz-ustadznya tidak di, di blow up di sosial media, sehingga dakwahnya itu lebih kelihatan ustadznya saat muncul-muncul, selain Ustadz Adi Hidayat itu sendiri. Kalau NU masih banyak, Muhammadiyah itu kalau ustadznya Muhammad ditanya siapa, pasti Adi Hidayat. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.